Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siltiani Maku. Saya dari kelas 1B jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan di bawah asuhan Ibu Dr. Asni Ilham, SPD MSI. Dalam video ini memuat 3 pertanyaan penting. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pada hakikatnya, manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Yang pertama, dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seseorang yang utuh yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri dan bebas bercita-cita. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubung, dan saling membutuhkan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam moral diajarkan segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai buruk yang perlu ditinggalkan. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga disebutkan manusia itu adalah makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pemahaman agama diperoleh melalui pelajaran agama, sembahyang, doa-doa, maupun meditasi. Hierarki pencapaian tujuan pendidikan yaitu sebagai berikut. Tujuan pendidikan nasional yaitu membantu manusia pembangunan sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan sesama manusia, dengan ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan pendidikan nasional ini adalah suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara yang berkepribadian nasional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Tujuan institusional. Ini merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Hasil pencapaian dari tujuan institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu. Dan pada jenjang tertentu, tujuan instruksional atau tujuan pengajaran
yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikirnya, keterampilan, dan teknologinya. Tujuan instruksional adalah tujuan yang hendak dicapai pada saat pelajaran berlangsung. Tujuan ini dibedakan atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum sudah dirumuskan dan merupakan acuan dalam perumusan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan penanda terjadinya perubahan tingkah laku pada anak setelah mengikuti pelajaran tertentu. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan sikap dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mengetahui nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi, peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan dan menjadikan siswa tahu segala hal. Akan tetapi, guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai.